Salahuddin, pedang dari timur. Angin padang pasir bertiup lembut di kota Tikrit. Malam itu ketika seorang bayi mungil lahir ke dunia. Bulan bersinar tenang di langit Mesopotamia, seolah tahu bahwa jiwa besar baru saja hadir. Bayi itu diberi nama Yusuf ibn Ayub. Namun dunia kelak akan mengenalnya sebagai Salahuddin Al-Ayyubi, sang raja Mesir dan Suriah, penakluk Yerusalem dan ksatria yang membuat bahkan musuhnya mengaguminya. Bab 1. Anak Tikrit. Tahun itu adalah 1137. Ayahnya, Najm ad-Din Ayyub, adalah seorang panglima Kurdi yang mengabdi pada dinasti Zengid. Meski dilahirkan dalam masa pengasingan, Yusuf tumbuh dalam lingkungan militer dan politik yang keras. Sejak kecil ia telah menyerap dua hal, ilmu dan keadilan. Ayahnya dan pamannya Syirkuh membawanya ke kota besar Damaskus, tempat ia dididik oleh ulama dan diajari strategi oleh para jenderal. Ia menyukai ilmu fikih dan tafsir, lebih gemar membaca Al-Quran daripada bermain pedang. Namun takdir menulis jalan lain untuknya. Bab 2. Naik daun di Mesir. Pada usia 26 tahun, Salahuddin ikut pamannya Syirkuh dalam ekspedisi ke Mesir atas perintah Nuruddin Zengi, penguasa Suriah. Negeri di pinggir sungai Nil itu tengah bergejolak. Kekhalifahan Fatimiyah meredup, dan perang salib masih meninggalkan luka di tubuh umat. Tahun 1169, pamannya wafat, dan atas restu Nuruddin, Salahuddin diangkat menjadi wazir Mesir, jabatan yang penuh intrik dan bahaya. Banyak yang meremehkannya sebagai pemuda lembut hati, namun mereka segera menyadari kesalahan itu. Dengan ketekunan dan keimanan, ia menghapus jejak Syiah Fatimiyah, mengembalikan Mesir ke dalam naungan Sunni, dan membentuk kekuatan baru. Tahun 1174, setelah wafatnya Nuruddin, Salahuddin menyatukan Mesir dan Suriah. Ia mendeklarasikan Kesultanan Ayyubiyah, memulai babak baru dalam sejarah Islam. Bab 3. Bangkitnya Raja yang Adil. Sultan Salahuddin memerintah bukan dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang lapang. Ia membangun rumah sakit, mendirikan madrasah, dan memerangi korupsi. Ia tak pernah mengambil harta rakyat untuk dirinya sendiri. Ia tidur di atas tikar kasar, menolak kemewahan meski dunia ada di tangannya. Namun di balik kebajikan itu, ia menyimpan bara dendam Yerusalem. 40 tahun sebelumnya, kota suci itu direbut tentara, salib, dan dibanjiri darah umat Islam. Salahuddin tak pernah melupakannya. Bab 4. Peperangan dan doa. Tahun 1187, terjadi pertempuran yang mengubah sejarah, Perang Hittin. Salahuddin memimpin pasukan Muslim menghadapi gabungan pasukan salib yang dipimpin Guy de Lusignan. Dengan strategi jitu dan kesabaran, ia mengepung mereka di bawah terik matahari Galilea. Pasukan salib kehausan dan kelelahan. Kemenangan besar diraih. Raja Guy ditawan. Relik salib suci jatuh ke tangan Muslim. Dan beberapa bulan kemudian Yerusalem pun ditaklukkan kembali. Namun dengan darah yang jauh lebih sedikit daripada saat kota itu direbut kaum salib dahulu. Salahuddin tidak membantai. Ia memberikan pengampunan, membuka gerbang kota bagi mereka yang ingin pergi, dan mengizinkan orang Kristen tetap beribadah di gereja. Dunia terperangah, bahkan Paus sendiri mengakui kebesaran jiwanya. Bab 5. Sang Ksatria dari Barat. Namun kemenangan itu memicu datangnya Perang Salib ketiga. Eropa mengirim para raja terbaiknya. Richard si Hati Singa dari Inggris, Philippe dari Prancis, dan Kaisar Frederick Barbarossa. Dari semua, Richardlah yang menjadi lawan sebanding bagi Salahuddin. Keduanya tak hanya berperang di medan laga, tapi juga dalam hati dan akal. Richard memuji kehormatan Salahuddin. Sultan dari Timur itu mengirimkan dokter pribadi saat Richard sakit, dan mengirimkan kuda cadangan ketika Raja Inggris kehilangan tunggangannya. Pertempuran demi pertempuran terjadi, tapi Salahuddin tidak pernah menyerah, dan Richard tidak mampu merebut kembali Yerusalem. Tahun 1192, mereka menandatangani perjanjian Ramlah, gencatan senjata yang menjamin keamanan peziarah Kristen dan tetap menempatkan Yerusalem di tangan Muslim. Bab 6. Senja Sang Raja. Tubuh Salahuddin semakin lemah namun jiwanya tak pernah padam. Yus kembali ke Damaskus melanjutkan pemerintahan dengan damai. Namun hatinya telah tahu, ajal mendekat. Pada hari keempat bulan Maret tahun 1193, Salahuddin wafat. Tidak satu koin emas pun tersisa di kasnya. Semua hartanya telah ia sumbangkan kepada rakyat, tentara, dan fakir miskin. Ia dimakamkan di samping Masjid Umayyah di Damaskus. Di batu nisannya ditulis, tidak ada yang ia tinggalkan kecuali nama yang harum dan kenangan akan keadilan. Epilog, warisan abadi. Salahuddin bukan hanya pahlawan Muslim. Ia adalah lambang kehormatan, kesabaran, dan pengampunan dalam sejarah manusia. Di barat ia dikenang sejajar dengan ksatria teragung. Di timur ia dikenang sebagai pembela kebenaran. Ia tidak sekadar merebut kota, ia merebut hati dunia. Membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada jumlah pasukan,
tetapi pada keteguhan iman dan keadilan hati. Bagian kedua, cermin di medan perang. Bab 7, Raja dari Utara. Richard Plantagenet, Raja Inggris, berdiri di tepi pantai Java. Angin laut meniup jubah perangnya, dan matanya menatap jauh ke tanah yang telah lama disebut orang-orangnya sebagai Terra Sancta. Di balik cakrawala ada Yerusalem, kota yang belum pernah ia injak, namun menjadi obsesi seluruh Eropa. Tahun itu adalah 1189. Ia baru saja menaklukkan kota Acre bersama Raja Philip dari Prancis, namun hubungan mereka retak. Philip pulang ke negerinya, dan Richard tinggal berhadapan langsung dengan lelaki yang telah menjadi legenda bahkan sebelum mereka bertemu, Salahuddin dari Suriah dan Mesir. Richard tidak tahu apa yang akan lebih sulit, merebut kota suci itu atau mengalahkan nama besar Salahuddin. Pertempuran pun berkecamuk. Di Arsuf, Richard memimpin pasukan salib melawan barisan Mamluk Salahuddin. Ia mencatat kemenangan, namun hanya sementara. Salahuddin tidak pernah sepenuhnya dikalahkan. Ia surut, menata ulang dan menyerang kembali. Namun di sela-sela perang, terjadi sesuatu yang tak terduga. Rasa hormat tumbuh di antara dua raja ini. Suatu hari kuda Richard ditembak panah dan mati. Salahuddin mengirim 2 kuda terbaiknya sebagai ganti, tanpa diminta. Ketika Richard jatuh sakit karena demam, Salahuddin mengirimkan buah-buahan, es, dan tabib terbaiknya. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan, sebuah peringatan halus, bahwa bahkan musuhnya mengerti arti kehormatan sejati. Richard, si raja yang keras kepala dan penuh ego, mendapati dirinya kagum. Jika aku harus kalah, biarlah hanya oleh tangan seorang seperti Salahuddin. Katanya pada suatu malam kepada keponakannya Henry. Tapi Yerusalem tetap jauh. Richard menyadari ia bisa merebut kota itu, namun tidak bisa mempertahankannya. Rakyat Eropa lelah akan perang, tentara lapar. Musim hujan datang, maka dicapailah perjanjian Ramla. Yerusalem tetap di tangan Muslim. Namun para peziarah Kristen bebas datang. Dan ketika dua raja itu berpisah, satu ke Damaskus, satu ke pelabuhan Java, keduanya tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari sejarah satu sama lain. Bab 8, Pena dan Pedang. Namaku Al-Qadi Al-Fadil. Aku menulis kata demi kata siang dan malam dalam cahaya lentera di Damaskus. Aku adalah penulis surat pencatat perjanjian dan saksi hidup atas keagungan pria yang dunia kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Aku telah melihat dia berdiri tanpa ragu di medan perang. Aku telah melihat dia menangis saat membaca Al-Quran. Ia adalah raja, namun tak pernah merasa lebih tinggi dari rakyatnya. Ia bangun sebelum fajar untuk salat, menyapa para fakir di pintu gerbang kota, dan bersujud lebih lama daripada ulama-ulama di sekitarnya. Ketika tentara memuji kemenangannya, ia berkata, bukan aku tapi Allah yang menaklukkan. Ketika ia wafat, aku yang mencatat daftar harta pribadinya. Tidak ada emas, tidak ada tanah, tidak ada istana pribadi. Hanya satu jubah tua, satu salinan Al-Quran, dan beberapa koin perak. Para ulama menangis, para jenderal menunduk, musuh-musuhnya mengirim pesan belasungkawa. Dan aku di antara semua itu, menyadari satu hal, bahwa kehidupan seorang manusia bisa membelah sejarah, bahwa pena dan pedang bisa hidup berdampingan. Ia bukan sekadar penakluk, tulisku. Ia adalah bukti bahwa seorang raja bisa juga menjadi hamba. Epilog, 2 bayangan di dinding sejarah. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193. Richard kembali ke Eropa, ditawan di Austria, dan wafat pada tahun 1200 karena luka panah di medan perang. Namun nama mereka tak pernah lenyap. Di lorong-lorong istana dan madrasah, di kisah para pendeta dan pengelana, 2 nama itu selalu disebut bersama, Salahuddin dan Richard. Timur dan Barat, iman dan kehormatan, pedang dan jiwa. Di hari ini jika kau berdiri di kubur Salahuddin di Damaskus, kau akan melihat 2 peti. Satu asli dari kayu, dan satu hadiah dari Kaisar Jerman, tanda hormat dari dunia, yang dulu datang sebagai musuh. Dan mungkin jauh di alam lain, 2 ksatria itu sedang duduk bersama di padang luas, saling bertukar kisah, bukan sebagai lawan, tapi sebagai jiwa-jiwa besar yang tak pernah benar-benar berpisah. Aku tidak ingin dikenang sebagai donter penakluk kota, tetapi sebagai penjaga doncen kehormatan umat manusia, meski mereka berbeda agama atau bangsa. Aku memerintah tidak karena aku ingin kehormatan dunia, tetapi karena aku takut meninggalkan umat ini tanpa pelindung dari ketidakadilan. Jika suatu hari engkau memiliki kuasa atas hidup manusia lain, jangan pernah lupakan hari-hari ketika engkau tidak punya apa-apa. Itulah saat Allah paling dekat denganmu. Aku tidak datang ke Yerusalem untuk menumpahkan darah, melainkan untuk membersihkannya dari dendam.
Darah yang dibasuh dengan keadilan akan menjadi benih bagi perdamaian. Kemenangan sejati bukanlah ketika musuhmu tersungkur di hadapanmu, tetapi ketika kau bisa menahan pedangmu dan menunjukkan bahwa belas kasih lebih mulia daripada pembalasan. Keperkasaan bukan pada jumlah benteng yang kau bangun, tapi pada seberapa tinggi kepercayaan rakyat kepadamu. Itulah pertahanan terbaik seorang raja. Musuhmu yang sejati bukanlah mereka yang mengangkat pedang kepadamu, tapi mereka yang menanam kebencian dalam hatimu dan menjauhkanmu dari kebaikan. Aku tidak takut kepada kekuatan tentara salib. Aku hanya takut kepada lemahnya iman di antara umatku sendiri. Saat aku wafat, jangan bawa apapun dari istana. Biarkan rakyat tahu bahwa rajanya wafat tanpa harta, tapi dengan nama yang bersih dan doa yang tulus. Jangan tertipu oleh kemenangan di medan perang. Kemenangan yang lebih sulit adalah menaklukkan hawa nafsumu sendiri.